Halo, selamat malam Mbak Angel. Selamat malam, Pak. Gimana kabarnya hari ini Mbak Angel? Baik. Alhamdulillah. Kalau dalam minggu ini kesibukan Mbak Angel apa ya? Lagi sibuk ngerjain tugas sekolah aja sih, Pak. Soalnya kan ya namanya aja sekolah online ya. Lagi apa-apa tugas gitu. Sekolah di mana emangnya Mbak? Di SMA Frateran, Pak. Oh, ini yang kemarin hubungi saya itu ya, karena katanya apa? Ada masalah sama sahabat itu. Sebentar, Pak. Saya izin pakai pakai earphone dulu ya. Oh iya Mbak. Soalnya di rumah lagi rame. Sudah, Pak. Ya. Ini dari SMA Frateran kan? Ini yang kemarin hubungi saya karena apa? Ada masalah sama sahabatnya itu kan ya? Iya, Pak. Ya bisa dijelasin secara detail Mbak, gimana apa? Masalahnya itu bagaimana? Jadi gini, Pak. Kan saya kan baru masuk SMA nih, Pak. Saya dulu waktu Ya. SMP itu punya sahabat deket banget gitu, Pak. Kemana-mana mainnya bareng deh. Terus ternyata dia sama saya tuh daftar SMA-nya beda. Jadi saya sama dia sekarang beda SMA gitu. Terus beberapa bulan ini tuh saya tuh sering gitu kan lihat kayak postingan-postingannya dia di media sosial, kayak di story Instagram, terus di WhatsApp-nya dia. Itu sering main gitu, Pak, sama teman-teman barunya di SMA itu. Terus saya tuh jadi kesel gitu, Pak, kayak cemburu. Ih, enak ya mereka bisa main sama teman saya, mentang-mentang satu sekolah gitu. Gitu. Udah berapa lama Mbak Angel berpikiran seperti itu kepada sahabatnya? Kalau ngerasain keselnya sih baru-baru ini sih, Pak, kayak baru seminggu 2 minggu gitu, beberapa minggu ini. Hmm. Apa sahabatnya Mbak Angel tahu kalau Mbak Angel ngerasa seperti itu? Enggak, soalnya saya belum berani gitu, Pak, ngomong sama dianya, jujur sama dia. Sekarang gini, apa Mbak Angel pernah bayangin kalau semisal Mbak Angel jadi temannya Mbak Angel terus dicemburuin sahabatnya kayak gitu, gimana rasanya? Hmm, sakit hati sih, Pak, karena kan tahu ternyata sahabat saya kayak memendam kecemburuan gitu, pasti sakit hati. Berarti Mbak Angel nggak mau temannya sakit hati kan ya? Iya. Baik, di sini saya mau memberikan suatu latihan kepada Mbak Angel, namanya latihan reframing, di mana di sini itu melihat suatu masalah dengan bermacam-macam sudut pandang. Jadi kita melihat masalah itu nggak dari satu sudut pandang aja, Mbak. Jadi semisal saya ini punya guru yang galak, cerewet gitu ya. Terus saya ini mengubah pikiran saya seperti, oh guru saya ini galak karena nggak mau murid saya salah jalan gitu, atau ini untuk kebaikan murid saya gitu. Bisa dipahami Mbak Angel? Bisa. Untuk latihannya apa Mbak Angel berkenan dilakukan sekarang? Ya. Baik, kalau gitu Mbak Angel cari posisi tempat duduk yang nyaman, boleh bawa minum atau snack atau bantal juga nggak apa-apa.
Pokoknya Mbak Angel sudah di tempat yang nyaman. Sudah, Pak. Sudah. Sekarang saya mau bermain peran sama Mbak Angel. Jadi begini, saya jadi Mbak Angel. Oh ya, kalau boleh tahu nama apa? Nama sahabatnya Mbak Angel siapa? Emi, Pak. Oh, Emi. Oke. Jadi saya berperan sebagai Mbak Angel dan Mbak Angel berperan sebagai Emi. Jadi pertama saya akan memperagakan bagaimana Mbak Angel cemburu dan itu Emi tahu gitu. Paham, Mbak? Oh, oke. Oke, Ya, saya ya, mulai Pak. ya. Ya. Emi, kamu kok gitu sih sekarang? Jarang main sama aku. Setiap hari main sama teman-teman baru di sekolah gitu. Tapi kan kita masih sering kontak-kontakan. Ya tapi kan aku nggak suka kalau kamu main terus sama teman baru gitu. Tapi ya gimana, masa di sekolah aku nggak boleh punya teman-teman baru? Ya gimana ya? Kan aku nggak suka gitu. Jadi aku nggak boleh nih punya teman-teman baru di sekolah baru. Nggak boleh, soalnya aku juga kan di sini juga nolak teman-teman baru juga demi biar bisa terus-terusan sama kamu. Ya terus nanti aku di sekolah jadi anak yang antisosial dong. Terus gimana dong? Mas aku juga harus cari teman baru. Nah, sudah paham, Pak. Gimana, Mbak? Saya sudah ngerasain deh jadinya kalau saya di posisinya si Emi tadi. Kalau misalnya Ya saya jadi jadi nggak punya temen gitu, gara-gara teman saya cemburu. apa yang Mbak Angel maksudnya apa yang Mbak Angel dapat dari sudut pandang yang baru itu? Ya, daripada saya mikir kalau misalnya teman saya itu nggak setia kawan, karena tadi kan saya nganggapnya dia nggak setia, gampang banget ngelupain saya gitu. Padahal sebenarnya kita masih sering sih Pak kontak-kontakan. Saya juga masih sering main ke rumahnya dia karena rumah kita kan deket gitu. Terus dia juga sering main ke rumah saya waktu weekend. Jadi saya ngerasain sih Pak kalau misalnya saya juga nggak dibolehin temenan gitu sama teman-teman baru saya di sekolah baru. Soalnya saya sendiri juga punya Pak teman-teman baru meskipun belum dekat karena kan masih baru perkenalan gitu. Ya. Nah, sekarang apa yang Mbak Angel rasakan setelah tahu kalau bahwa ada sudut pandang baru dalam menghadapi masalah yang Mbak Angel hadapi? Ya, saya lebih plong sih Pak. Soalnya saya jadi bisa ngelihat dari sudut pandangnya orang lain juga dari sudut pandang terutama dari sudut pandangnya sahabat saya gitu. Kalau misalnya tahu saya cemburu sama dia, kalau punya teman-teman baru padahal ya setiap orang kan pasti butuh berinteraksi sosial gitu. Saya pun juga pasti kayak gitu di sekolah baru yang di SMA saya ini. Baik, untuk apa persepsi alternatif atau sudut pandang barunya ini Mbak Angel bisa kan untuk seterusnya diterapkan di kehidupan sehari-hari, ya nggak harus dengan Emi saja, kalau dengan teman-teman yang lain atau teman baru yang Mbak Angel dapat di SMA yang baru bisa seperti itu juga kan, Mbak? Jadi ngelihat supaya kayak memandang dari sudut pandang yang lain gitu ya Pak, Mm-mm. yang lebih Itu positif. Mbak Angel. Ya, bisa Pak. Oke, apa masalah yang Mbak Angel
sekiranya mengganggu cuma itu aja, Mbak? Kalau beberapa minggu ini sih, iya Pak, yang itu sih Pak, yang benar-benar mengganggu, kayak mengganggu hati saya gitu, karena kan saya jadi cemburu, jadi kesel sendiri gitu sama teman saya itu. Oke, kalau gitu bisa saya rasa bisa saya akhiri ya sesi konseling pada pertemuan minggu ini. Bisa Pak. Nah, kalau gitu saya punya tugas rumah buat Mbak Angel. Mbak Angel Ya. setiap bertemu Emmy atau punya sahabat baru lagi, Mbak Angel jika ada masalah yang sama seperti ini dan Mbak Angel bisa mengatasinya, Mbak Angel catat atau nanti bisa kabari saya lewat WA gimana progresnya. Apakah Mbak Angel sudah bisa atau masih kesulitan lagi? Berarti nanti kalau saya mulai kayak berpikir cemburu lagi sama Emmy atau sama teman-teman baru saya gitu, saya coba Ya, melihat dari sudut pandang yang kayak tadi gitu ya Pak. iya, Mbak. Betul Terus sekali. saya catat. Oke Ya, Mbak. Pak. Baik, saya rasa bisa saya akhiri. Terima kasih atas waktunya Mbak Angel. Ya, terima kasih juga Pak. Baik, saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Mbak Angel.